Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga atas berkat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa berkumpul di khotbah Idul Fitri yang kita nantikan ini. Ya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, selama 1 bulan penuh kita telah melaksanakan puasa Ramadan dan akhirnya kita telah sampai ke dalam hari raya Idul Fitri ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, di hari raya ini, kita semestinya merayakan kemenangan sebagai orang-orang yang berhasil melewati berbagai rintangan. Dan di hari ini juga kita semestinya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita bisa melewati puasa Ramadan 1 bulan penuh tanpa halangan suatu apapun. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, kita berpuasa Ramadan itu bagaikan kita bersekolah di madrasah, yang artinya kita itu berpuasa itu bagai sekolah. Yang sekolah itu kita setelah melewati bulan Ramadan itu kita bagaikan setelah lulus sekolah, dan bulan Ramadan itu kita dapat berbagai pelajaran, antara lain yang pertama takwa. Tujuan utama dari puasa adalah la'alakum tattaqun, artinya puasa Ramadan diwajibkan agar menjadi wasilah bagi kita untuk meraih ketakwaan. Ketika berpuasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dengan meninggalkan syahwat makan, minum, dan syahwat-syahwat lainnya, kita melakukan hal itu tiada lain karena kecintaan kita kepada Allah lebih besar dari kecintaan kita terhadap apapun. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Mulai dari mata kita berpuasa agar tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari telinga kita dilarang mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apalagi dari mulut yang kita dilarang makan, minum, atau mengucapkan hal-hal yang kasar yang bisa membatalkan puasa kita. Yang kedua yaitu ikhlas. Ikhlas yakni melakukan ketaatan semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan hal yang lain. Seperti kita berpuasa itu tidak mengharapkan agar kita dipuji oleh orang-orang lain. Puasa seorang mukmin adalah rahasia antara dirinya dan Allah. Tiada yang mengetahui puasanya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan diri kita sendiri. Kenapa hal itu kita lakukan? Karena niat kita lillahi ta'ala, bukan karena yang lain, dan tidak bertujuan memperoleh sanjungan dari sesama makhluk hidup Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sabar. Di madrasah Ramadan kita dilatih dan dididik untuk bersabar. Dengan berpuasa kita bersabar dari godaan-godaan oleh setan maupun manusia, mulai dari godaan haus dan lapar, godaan untuk berbicara kasar, ataupun untuk melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat yaitu mujahadah. Puasa mengajarkan kepada kita untuk melakukan mujahadah, yaitu berjuang menghadapi hawa nafsu dan godaan setan dalam berbagai bentuknya. Yang kelima, menjaga lisan. Puasa mengajarkan kita untuk menjaga lisan, jangan sampai mengatakan ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah, seperti mengucapkan hewan ataupun apa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keenam, mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya sesungguhnya puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah bersikap keji dan jangan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengganggunya atau mencacinya, maka hendaklah ia berkata, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, menjaga persatuan.
kebersamaan, dan saling tolong-menolong, serta berempati kepada orang yang membutuhkan. Dalam hal ini, menjaga persatuan itu artinya kita menjaga persatuan dengan tetangga. Ya, di hari raya Idul Fitri kan kita bermaaf-maafkan gitu. Yang kedelapan, menyambung dan mengokohkan tali silaturahmi. Ada tradisi yang berada di lingkungan kita dari dulu sampai sekarang, seperti tradisi salam menyalam dengan tetangga kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya sedekah kepada orang miskin adalah terhitung sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat terhitung dua, sedekah dan silaturahmi. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasai. Ya, mungkin itulah khotbah yang bisa saya sampaikan di hari raya Idul Fitri ini. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah melaksanakan puasa 1 bulan ini. Sebelum kita meninggalkan masjid ini, hendaklah kita bersalam-salaman terlebih dahulu kepada orang-orang muslim lainnya, dimulai dari imam dan nanti putar ke arah kanan dan ke kiri sampai nanti keluar.